Dan aku langsung serahin aja ke kawan Abel. Silahkan. Langsung diserahkan. Oke, halo semua, kenalin nama aku Abel. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng tentang matematika diskrit ya. Ini kita itu sekarang defaultnya itu bahas soal tahun lalu ya. Ini belum share screen. Bentar. Udah kelihatan kan ya share screen-nya? Anggaplah udah lah ya. Anggaplah udah lah ya. Oke, jadi di sini kita bakal bahas soal tahun lalu aja, gitu, soal UTS tahun lalu. Tapi kalau misalkan ada yang mau bahas soal yang lain itu bisa gimana ya? Kirim ke chat aja. Ya, paling kirim ke chat Zoom atau ya kalau mau on mic ya silahkan sih. Kliennya Abel juga boleh. Wih, ke lain gue, jangan deh. Oke, sabar. Soal soalnya di mana ya? Udah biarin, udah selesai, selesai, terus, udah tulis. Ada yang canggih namanya skin snipping. Udah, biarin. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Gak mau dimasukin. Ya udah, ya, ya. Oke, kita mulai dari soal nomor satu ya. Ini kalau mau lihat soalnya bisa ke SAO ya. Ada soal UTS tahun lalu. Kamu dingin dimasukin ke situ deh soalnya. Ya udah, ikut ini aja deh. Pasti hitung semua layarnya. Oke. Dua dua lima satu. Apa ya? Apa? 2282 apa? Nggak tahu. Iya. Makanya Ya, boleh. Oke, kita mulai dari soal nomor satu dulu ya. Di nomor satu ini dia nyuruhnya berikan contoh proposisi majemuk yang memuat suatu proposisi P, Q, dan R, serta yang A-nya itu berarti proposisi majemuk yang dibikin itu bernilai benar saat P, Q-nya benar dan R-nya salah, serta bernilai salah untuk kombinasi lainnya, gitu. Terus untuk yang B, itu dia bernilai benar saat tepat dua di antara P, Q, dan R benar, serta bernilai salah untuk kombinasi lainnya. Oke, oke. Oke, sebelumnya mungkin kita review dulu proposisi itu apa. Jadi proposisi itu adalah berupa proposisi itu sebenarnya ya kalau proposisi majemuk, oke, enggak. Proposisi itu sebenarnya pernyataan gitu. Jadi proposisi itu adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salahnya, gitu. Terus kalau proposisi majemuk artinya ya dia proposisi majemuk tuh artinya dia memiliki lebih dari dua, proposisi, lalu dia eh, apa ya, dihubungkan dengan suatu operasi gitu, bukan dengan suatu operasi. Oke, nah habis itu apa lagi ya? Oke, kayaknya langsung jawab yang A aja deh. Jadi yang A itu dia minta proposisi majemuk yang bernilai benar saat P, Q benar
dan R salah gitu. Nah, untuk ini bernilai benar ya. Ini bernilai benar, terus dia salah untuk lainnya gitu. Eh Sebenarnya ini sangat banyak ya proposisi majemuk yang bisa dibikin, cuman mungkin aku bakal ngasih yang setidaknya bisa dinalar lah. Di mungkin kita mulainya dari eh, bikin kita list dulu deh apa aja operasi yang bisa dibikin dari proporsi majemuk. Kan ada dan, ada eh, operasi dan, terus ada operasi atau, terus ada operasi jika maka ya. Jika maka, oh iya ada operasi SOR ya. Ada apa lagi? Ini jika dan hanya jika gitu. Ini kita buat ininya dulu apa tabel kebenarannya dulu gitu. Jadi untuk setiap operasi-operasi yang kita tahu itu kita buat tabelnya dulu biar biar kegambar gitu. Cara berpikirnya gimana gitu. Oke, terus oke kita bikin aja ya tabel kebenarannya. Jadi kalau dua-duanya benar untuk dan kan dia benar, terus yang lainnya salah ya. Oke, kalau ya, jadi kalau P dan Q itu benar hanya hanya jika dua-duanya benar kan. Oke. Nah, kalau untuk yang atau itu atau or itu kalau dua-duanya benar dia masuknya benar. Terus kalau salah satunya benar itu dia dapatnya benar. Terus kalau dua-duanya salah itu dia baru salah. Itu untuk operasi atau ya. Nah, kalau untuk jika jika maka itu dia berlaku salah hanya hanya jika P-nya itu benar dan Q-nya itu dianggap dan Q-nya itu salah gitu. Di salahnya ini terus sisanya benar. Oke. Nah, kalau untuk source, source itu eksklusif OR ya. Jadi eh, dia tuh pernyataannya bakal benar jika salah satu di antara P dan Q ini benar gitu. Jadi di sini dia salah, benar, benar, salah. Kalau jika dan hanya jika eh, benar kalau dua-duanya benar ya. Ya, ya, benar kalau dua-duanya benar. Benar, salah. Oh enggak, kalau dua-duanya salah dia juga benar ya. Oke, gitu. Oke, jadi ini untuk semua operasi yang mungkin ya. Nggak ada yang tinggal, nggak ada ya. Oke. Sekarang kan kita disuruh untuk bikin proposisi majemuk kan. Nah, tapi kalau misalkan diperhatiin itu perintahnya, itu dia tuh spesifik. Spesifiknya benar, benar saat P, Q benar, dan R salah. Nah, jadi mikirnya itu, eh ini kan proposisi majemuknya itu dia sangat apa ya strict gitu ya. Di hanya benar untuk satu ini aja, satu apa ya, satu kondisi aja gitu, satu kemungkinan gitu. Di saat P dan Q benar dan R salah, fix gitu di situ kan. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi dari semua operasi ini, yang kira-kira sesuai sama yang diminta itu yang gampang itu sebenarnya yang ini, yang dan gitu. Nah, jadi kita bakal pakai operasi gedenya itu dan gitu ya. Di sini kita pasang dan. Nah, dan itu kan dia bakal benar. Saya kita dalam kurung. Dan itu kan dia bakal benar kalau
dua-duanya benar kan. Nah, gimana caranya kita bikin supaya eh, kondisinya ini terpenuhi ini saat PQ-nya benar dan R-nya salah gitu. Nah, salah satu caranya yaitu ya kita buat salah satunya itu dipisahkan, ada tiga pernyataan nih, ada tiga proposisi, ada PQ, R, dan R kan. Nah, kita buat salah satunya itu di satu sisi, nah yang sisi lainnya itu ada dua proposisi gitu. Di salah satu contohnya itu kita taruh R di sini, lalu satunya ada P dan Q di sini. Nah, kita kan pengen yang kanan ini benar saat R-nya salah kan. Berarti kita pasangnya negasi dari R gitu supaya pernyataan yang di kanannya si Dan ini itu bakal benar gitu. Nah, terus yang kiri itu kan eh, pernyataan kiri itu harus benar dipenuhi saat P dan Q-nya dua-duanya benar, terus yang lainnya salah gitu kan. Nah, yang memenuhi kayak gitu kan ya balik lagi jadi Dan kan. Jadi kita pasang di sini Dan gitu. Nah, jadi udah terbentuk sebenarnya. Jadi eh, salah satu contohnya itu proporsi majemuknya itu ini. Jadi dia terpenuhi benar-benar terpenuhi strict saat P dan Q-nya benar dan R-nya salah. Boleh dicoba ya, kalau yang lain nanti dia eh, bakal ngasilin pernyataan yang salah gitu untuk kondisi yang lain gitu. Sebenarnya kan nih ada 8 kemungkinan kan. Nanti kalau nggak memenuhi semua ini nanti dia bakal salah gitu. Di proposisi yang dimaksud tuh ini P dan Q dan R, negasi R gitu. Jadi salah satu contohnya itu yang begini, ada yang simple gitu. Ini salah satu yang paling sederhana ya. Soalnya bisa bisa aja eh, dibuat contoh yang lebih kompleks gitu ya. Kita pakai P-nya dua kali atau R gimana atau pakai operasi yang lain kayak SOR gitu. Sebenarnya bisa aja, cuman manipulasinya susah gitu. Ini salah satu yang paling sederhana lah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak yang nomor 1A? Apa? Kata Wisam kalau aman ketik satu. Bener sih, beneran dicat. Oh iya. Aman, aman. Oke. Oke, lanjut, lanjut. Eh, aman lanjut. Oke. Kalau aman kita lanjut ke yang B ya. Jadi yang B itu lebih sulit ya. Dia itu proposisi sisinya benar jika tepat dua ya. Tepat dua dari PQR benar. Sisanya salah gitu. Sisanya salah. Bentar. Nah, kalau tadi kan yang A itu dia spesifik ya. Jadi hanya ada satu kemungkinan yang ngebuat proposisi majemuk yang kita bikin itu salah. Tapi kalau yang ini dia lebih lebih fleksibel gitu ya. Lebih banyak kemungkinan yang benarnya gitu. Jadi di sini dia eh, harus bernilai benar ini pernyataan. Dia harus bernilai benar di semua ini.
eh, terus sama ini ya. Dia harus menilai benar untuk semua ini, sisanya salah gitu. Nah, yang kita bikin tuh apa? Nah, sebenarnya kan eh, logikanya kan kalau tepat dua dari P dan PQR itu benar, berarti nih logikanya gini ya. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan tepat dua dari PQR itu benar, artinya di antara tiga pernyataan ini, P dan Q, P dan R, sama Q dan R, itu pasti tepat satu yang benar. Gitu logikanya. Iya, bisa dicoba ya. Jadi, kalau misalkan dia memenuhi kondisi yang di soal B, maka salah satu dari ini, tepat salah satu dari ini pasti benar. Oke, terus kita udah tahu nih. Coba ntar. Wait, ganti gimana coba. Nah, kita tahu bahwa yang di sini tuh tepat tepat salah satunya benar. Nah, jadi di sini kita bakal manfaatin eh, operasi apa yang bernilai benar jika salah satu dari pernyataan itu benar. Terus yang satunya salah gitu. Ya, pokoknya di kondisi lain tuh salah, tapi kalau dia tepat salah satu di antaranya itu benar, itu dia bernilai benar. Nah, di sini kita manfaatin yang ini ya. Sini. Jadi kita manfaatin yang ini. Ini buat yang nomor B. Ah, jadi karena sort itu kan definisinya kan kalau salah satu eh, dari dua proposisinya itu benar, maka dia benar-benar kan. Tapi kalau misalkan nggak memenuhi itu dia jadinya salah kan. Berarti kita eh, sebenarnya tinggal gabungin tiga ini jadi sort aja sih. Di ini. Ya biar aman taruh tanda kurung gitu. Jadi kalau misalkan ada dua yang benar gitu ya, di antara tiga ini nanti dia akan bernilai salah. Karena kan kalau misalkan di sort kalau dua-duanya benar itu jadinya kan hasil pernyataan itu kan salah ya. Gitu. Jadi makanya kita pakai sort di sini supaya nantinya tepat saat dia tuh bernilai benar kalau tepat salah satu di antara ini itu benar gitu. Salah satu di antara tanda kurung ini benar gitu. Ya, udah selesai. Jadi jadi yang proposisi majemuk yang dimaksud itu salah satunya ini. Sebenarnya harusnya bisa pakai yang jika nah hai jika atau yang ini yang operasi dan ya. Cuman kayaknya itu bakal lebih ribet lagi. Menurut aku sih ini yang paling simpel ya. Di yang yang nalarnya masih masuk gitu. Oke, yang satu B mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke nomor 2? Iya memang. Aman ketik 2. Aman ketik 753. Kalau kalian tanya kita selesaikan skornya. Jangan gitu dong. Kalau aman ketik berapa? 5. Tiga, tiga.
Kalau 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 aman ketik 5. Oh, beneran dong. Ah, nurut sekali ya anak-anak ini. Kalau bener ketik 10 Apa? dicobain ujiannya. Nggak bisa dong. Jangan, dosennya dos mingguan. Oh iya. Burin. Jangan kalau ini ketahuan tuh. Ah, lanjut, lanjut. Kita cukupin hari ini. Mesti jangan ini dong. Apa? Apa? Iya, oh iya. Aduh, gua kudet banget ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu misalkan F dan G masing-masing adalah Ada apa sih? suatu fungsi dari R ke R. Oh, F itu adalah suatu fungsi dari real ke real, ya nggak penting sih sebenarnya. Cuma tunjukkan bahwa Fx itu adalah obik O dari Gx. Jika Gx itu adalah obik omega dari Fx. Oke. Jadi dia di sini pakai big O sama big omega. Ya bener ya, omega. Oke. Omega 3. Duh, kan gue jadi salfok aja. Nah, oke. Kalau big O itu berarti definisinya gini. eh fx fx itu adalah OGX. Ini kalau kalau kebalik koreksi ya. Di kalau misalkan fx itu adalah big O-nya GX, maka terdapat suatu K, ya. K elemen real sehingga eh, untuk X lebih dari K, iya lebih dari atau lebih dari sama dengan terserah sih. Sehingga oh enggak, sehingga terdapat suatu konstanta C elemen real gitu ya. Konstantanya nggak harus positif deh. Ya, sehingga terdapat ya konstanta C yang memenuhi ini fx eh, kurang dari C gx. Kan sama C-nya di awal ya sih. Hmm? Kan sama C-nya di awal kan. Itu dapat keadaan C di L sehingga untuk setiap Ya itu lebih efektif. itu soalnya jadi Emang beda jadi. beda beda. Oke, jadi terdapat eh, dua bilangan C dan K gitu ya. C-nya itu konstanta, buat ini K-nya, ya K-nya juga konstanta sih. Sehingga eh, X X yang lebih dari K, dia itu bakal akan memenuhi. Nah, dia sehingga untuk X lebih dari sama dengan K akan memenuhi fx-nya itu bakal kurang dari sama dengan C dikali GX gitu. Nah, kalau ini kan untuk yang big O kan. Kalau yang big omega itu dia cuman ganti tanda sebenarnya. Jadi dia akan memenuhi, masih sama ya itunya. eh, C dan K masih sama, tapi dia akan memenuhi ini. Lebih dari, C kali GX.
Tuh, jadi Big O sama Big Omega itu sebenarnya cuma berkebalikan aja, berkebalikan tanda. Nah, kalau misalkan siapa yang buat udah. Jangan. Nah, kalau misalkan dia memenuhi dua-duanya itu lupa namanya, tapi lambangnya gini sih. Kalau misalkan dia memenuhi dua-duanya itu dia lambangnya gini, Mas. Big apa ini namanya lupa. Pokoknya namanya gini aja. Apa? Big Theta ya? Oh iya, Big Theta. Iya, Big Theta. Kalau dia memenuhi eh, fx sama dengan Big O dari Gx dan fx sama dengan salah, Big Omega dari Gx. Nah, kita ngebuktiinnya itu dua arah dulu ya. Jadi kita buktiin dari kiri ke kanan dulu. Ditunjukkan bahwa eh, fx adalah OGX jika x adalah Big O dari Gx jika Gx adalah Omega, Big Omega dari fx. Oke, jadi kalau yang ini buktinya eh, kan sesuai definisi, kan kita punya fx itu adalah Big O dari Gx gitu ya. Berarti sesuai definisi akan terdapat C dan K elemen real sehingga eh, untuk setiap X lebih dari K akan memenuhi fx kurang dari sama dengan C Gx gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah jadi gini, eh, seper C. Kalau misalkan C-nya kan konstanta ya. Kalau misalkan kita ubah jadi gini, seper C kita pindah ke ruas kiri gitu. Jadi Gx-nya itu bakal lebih dari seper C dari fx. Nah, seper C ini nanti bakal jadi konstanta yang baru. Jadi C2, kita anggap C2 gitu ya. Nah, berarti eh, untuk X lebih dari K itu terdapat C2 konstanta yang baru yang memenuhi Gx-nya itu lebih dari sama dengan C2 kali Fx gitu kan. Nah, berarti sesuai definisi, ini berarti kesimpulannya Gx itu adalah Big Omega dari Fx. Sesuai definisi dari Big Omega tadi ya. Oke, ya udah berarti terbukti untuk yang dari kiri ke kanan. Kalau yang sebenarnya yang sebaliknya itu sebenarnya tinggal balik aja sih. Tinggal pembuktian mundur dari ini. Cuman ya udah dibuktiin aja. OGX. Jadi kita mulainya dari ini ya, dari si omega. Ya sesuai definisi berarti terdapat C K L sehingga sehingga untuk setiap X lebih dari K akan berlaku GX lebih dari sama dengan C kali mutlak FX gitu ya. Ya, saya sama kayak tadi ya. Kalau misalkan kita pindah ruas C-nya jadi begini, seper C terus lebih dari sama dengan mutlak FX. Nah, ya sama kayak tadi sebenarnya. Jadi seper C ini bakal berubah jadi
super C ini akan jadi konstanta yang baru gitu ya. Jadi terdapat C2 dan K elemen real sehingga untuk setiap X lebih dari K akan memenuhi ini, memenuhi yang bawah. Jadi berarti kesimpulannya yang ini, di kesimpulannya Fx sama dengan OGX, big O dari GX. Udah karena dua arah udah terbukti ya udah berarti pernyataannya udah terbukti. Karena dia mintanya jika nah jika kan berarti kita perlu buktiin dua arah aja sih sebenarnya. Udah selesai nomor 2. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 20. Ada, ada, Bagus. bagus. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nomor 2? Kalau kalau nggak ada ketik Wisam. Kopi. Kalau aman ketik Wisam. Menurut saya. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, nantinya bahasa sih gua. Sebenarnya nomor 3 apa sih? Oh, nomor 3 yang 2. Oh, oke, masih aman ya. Oke, kalau masih aman kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini apa? Oh, oke. Nomor 3. Oke, tunjukkan bahwa setiap bilangan asli n dapat ditulis sebagai ini. Oh, buktiin setiap bilangan asli itu bisa dinyatain dalam biner. Ah, oke. Di nomor 3 itu tunjukkan bahwa setiap bilangan asli n itu bisa ditulis sebagai penjumlahan dari 2 pangkat. Gitu ya. Intinya gitu kan. Jadi contohnya 11 itu bisa dinyatakan dalam 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3. Gitu ya. Eh bisa nggak ya? Oh, bisa harusnya. Oke. Jadi ini sebenarnya itu nggak ada bukti secara direct ya. Soalnya kalau kita bukti secara direct ujungnya jadi aljabar bukan jadi matematika diskrit. Ah, eh mungkin bisa pakai ini, pakai induksi. Masukkan materi induksi. Udah, saya induksi matematika. Jadi kita klaimnya itu untuk n lebih dari oh, enggak, bukan. Untuk K, sorry. Untuk K lebih dari sama dengan 1, bilangan dari bilangan bulat 1 sampai 2 pangkat K minus 1 itu bisa dinyatakan dalam biner, biar singkat. Dalam biner. Gitu. Di klaim kita ini, nah berarti kita mulai dari asumsi awal dulu ya. Kita pakai induksi matematika gitu ya. Di kita buktiin bahwa K sama dengan 1 itu benar. Artinya bilangan dari 1 sampai 2. 1 sampai 1 dong. Berarti bilangan 1 itu dapat dinyatakan dalam 2 pangkat tadi itu ya. Jadi bilangan 1 itu kan ya 2 pangkat 0. Ya, berarti dia bisa dinyatakan dalam penjumlahan 2 pangkat gitu ya. Nah, asumsikan
eh K sama dengan M betul gitu ya. Jadi bilangan dari 1 sampai eh 2 pangkat M minus 1 itu benar. Bisa dinyatakan dalam biner gitu ya. Nah, berarti kita tinggal cek apakah K sama dengan M plus 1 itu benar juga. Nah, berarti kan kita perlu cek apakah bilangan 1 sampai 2 pangkat M min 1 itu benar kan? 2 pangkat M plus 1, sorry. Itu benar. Gitu. Nah, tadi kan berdasarkan asumsi awal kita itu dari 1 nih, dari 1 sampai 2 pangkat M minus 1 itu kan semuanya ini benar kan? Nah, kita tinggal buktiin yang ini. Dari ini 2 pangkat M misalnya. Nah, kita tinggal buktiin ini benar. Nah, caranya gimana? Caranya kita misalkan kita ambil X, ambil X yang memenuhi pokoknya ambil X yang diantara 2 pangkat M sampai 2 pangkat M plus 1 minus 1 gitu ya. Pokoknya X-nya harus memenuhi ini. Kita ambil sembarang gitu ya. Terus apa lagi? Perhatikan bahwa X kurang 2 pangkat M itu bakal diantara 0 sampai 2 pangkat M minus 1 ya. 0 kan? Ya udah, anggaplah gitu. Oke, anggaplah gitu. Perhatikan bahwa si X kurang 2 pangkat M-nya itu bakal diantara 0 sampai 2 pangkat M minus 1 gitu ya. Nah, misalkan, nah ini kan kalau kita anggap sebagai Y gitu ya. Nah, itu kan berarti dia sesuai asumsi kita kan, karena dia diantara 0 sampai 2 pangkat M minus 1, berarti dia dapat dinyatakan dalam biner. Gitu. Nah, misalnya eh, misalnya Y itu dia 2 pangkat A1, 2 pangkat A2, seterusnya sampai 2 pangkat A, AZ gitu misalnya. Nah, Y-nya itu kan X kurang 2 pangkat M, gitu kan. Nah, berarti X-nya ini itu bakal bisa dinyatakan dalam 2 pangkat A1 tambah 2 pangkat A2, seterusnya sampai 2 pangkat AZ ditambah 2 pangkat M gitu. Nah, apa jaminannya kalau eh, semuanya ini bakal beda gitu kan? Nah, perhatiin di sini bahwa M itu pasti lebih dari AI untuk setiap I dari 1 sampai Z.
Kenapa? Karena di sini y-nya itu pasti lebih kecil dari 2 pangkat M. Iya, y-nya itu pasti lebih kecil dari 2 pangkat M gitu. Jadi nggak mungkin eh, di antara A1, A2, AZ itu dia bakal sama dengan M atau lebih gede dari M. Karena bilangannya sendiri aja nggak bakal lebih gede dari 2 pangkat M gitu. Jadi si eh, A1, A2 sampai AZ-nya itu nggak bakal lebih dari M gitu. Atau lebih tepatnya dia pasti lebih kecil gitu. Nah, kan sesuai asumsi di K sama dengan M, itu berarti A1, A2, AZ ini berbeda semua kan. Nah, karena M ini lebih besar dari semuanya, berarti X-nya ini eh, bisa dinyatakan dalam 2 pangkat, penjumlahan 2 pangkat yang masing-masing itu berbeda gitu pangkatnya. Gitu. Jadi di sini udah terbukti gitu. Di A1, A1, A2, AZ, dan M itu semuanya berbeda. Udah, jadi di sini udah terbukti gitu. Jadi si X-nya itu bisa dinyatakan dalam 2 pangkat, penjumlahan 2 pangkat gitu. Di sesuai induksi matematika berarti pernyataan awal kita itu udah benar gitu. Jadi ya udah berarti untuk setiap bilangan asli n atau untuk bilangan bulat lebih dari 1 berarti bilangan bulat lebih dari 0, sorry. Itu dia bisa nyatakan dalam 2 pangkat. Oke, paling nomor 3 itu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor nomor 3 ut. Kalau 2 pangkat K kurang 1 itu dari mana? Gimana ya? Oke, kenapa settingannya 1 sampai 2 pangkat K minus 1 gitu ya? Hmm, gimana ya ngasih tuh? Jadi sebenarnya aku tuh mikirnya kita tuh mau manfaatin ini nih. Tuh. Jadi nanti untuk yang buktiin yang K sama dengan M plus 1-nya, itu nanti si batas atasnya itu sesuai sama yang sebelumnya, yang asumsi K sama dengan M gitu. Jadi itu alasannya kenapa kalau di settingnya itu 2 pangkat K minus 1. Karena di sini tuh, ini pakai warna lain aja deh. Karena di sini tuh 2 pangkat M plus 1 dikurang 1, terus dikurangin sama 2 pangkat M, itu nanti jadinya itu 2 pangkat M minus 1. Jadi supaya batas atasnya itu sesuai sama yang sebelumnya aja sih sebenarnya. Makanya di settingnya 2 pangkat K minus 1. Karena kita juga kan pengen bilangannya itu bisa dinyatakan dalam 2 pangkat kan. Jadi kita manfaatin 2 pangkatnya gitu. Sebenarnya kalau mau 2 pangkat K juga sebenarnya nggak masalah sih. Asalkan dia masih dalam apa ya? Masih dalam 2 pangkat K gitu sebenarnya. Jadi kita tuh mau manfaatin interval-interval itu. Jadi sebenarnya eh bentar, gimana? Jadi sebenarnya kita tuh mau misahin setiap interval 2 pangkat gitu loh. Jadi mulai dari 1, 2, 4, 8, 16 terus. Jadi kita mau ngecek satu-satu apakah interval ini berlaku, apakah ini berlaku, apakah ini berlaku. Nah, caranya itu supaya nggak brute force, kita pakai induksi matematika gitu.
Soalnya kan kalau yang dua pangkat kan dia udah pasti bisa kan, ya karena dia sendiri kan udah berupa dua pangkat gitu. Jadi kita tinggal cek di antara dua pangkatnya aja, gitu maksudnya. Kejawab nggak yang tadi? Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain untuk nomor 3? Udah nggak ada, aman. Yang nomor 3. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 apa? Nomor 4 apa? Oh, paling dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4 ya. Eh, mhm. Oke, yang nomor 4, apa ini? Oh, palindrom. Palindrom adalah suatu string yang eh yang bolak-balik sama. Oke, terus berapa banyak palindrom string? Oh iya, iya. Oke, jadi nomor 4 itu dia perkenalkan palindrom ya. Di palindrom itu suatu barisan angka gitu, yang kalau misalkan dibacanya terurut dari belakang, itu dia sama aja kayak terurut dari depan. Contohnya kalau misalkan 1221 itu palindrom. Tapi kalau misalkan eh, bisa juga dia 12321. Nah ini juga palindrom. Jadi kalau misalkan kita baca dari belakang itu juga sama aja. Nah di sini tapi dia mintanya string ternary ya. Eh, Oke. Jadi dia mintanya string ternary, isinya jadi 012 aja gitu. Berapa banyak palindrom string ternary yang berbeda dengan panjang n? Oke. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja biar biar kelihatan, biar kita bisa ngitung kalau untuk panjang n itu berapa. Nah, ini kalau misalkan kita mulai dari 4 angka gitu. Jadi misalkan 0 0 0 0. Ini kan jelas kan palindrom kan ya. Nah, sebenarnya karena palindrom itu dia kit- kalau kita pisahin gitu ya. Kita pisahin separuh gitu ya. Jadi karena ada 4 bilangan kita pisahin eh, 2 kiri dan 2 kanan ya, 2 depan 2 belakangnya. Kalau misalkan kita fokusnya ke 2 angka depannya aja, itu nanti angka belakangnya ngikut. Gitu. Kalau misalkan mau membentuk palindrom. Jadi kalau misalkan 1 1, ya belakangnya pasti 1 1 biar palindrom. Kalau mau 1 2, ya belakangnya harus 2 1 gitu. Jadi bentuknya itu akan berupa A B B A gitu. Nah, ini kan untuk 4 digit ya. Jadi karena eh, A-nya itu kan bisa 012, B-nya juga bisa 012. Nah, berarti banyaknya cara ada berapa? Banyaknya cara, banyak cara membentuk palindromnya, ya berarti 3 dikali 3. Banyaknya cara A dikali banyaknya cara B gitu. Jadi ada 9 cara gitu. Nah, ini kan untuk 4 digit ya. Sekarang kalau misalkan 5 digit gitu, biar ada gambar. Eh,
Kok malah ulang lagi? Di A, B, C, B, A. Gitu. Kan kalau palindrom 5 digit kan begitu kan bentuknya. Jadi ada apa ya? Ada bilangan tengah istilahnya. Jadi yang nggak ketulis dua kali. Jadi kalau misalnya kita pisahin gini, dia yang kita atur sebenarnya 3 digit di depan, gitu. C-nya juga ikut kita atur, gitu. Karena dia apa ya? Nggak keulang dua kali kan. Jadi bisa kita ubah-ubah juga. Nah, berarti banyaknya cara. B-nya juga sama. C-nya juga sama. Jadi banyaknya cara ada 3 pangkat 3 gitu. Di 27 cara. Oh, harusnya ngambilnya yang oh, oke, coba satu lagi. Jadi kalau misalkan 6 digit A B C C B A gitu. Kan 6 digit. Ini kalau dilihat lagi, kalau untuk yang paling dalam 6 digit itu banyak cara sama ya. Jadi yang kita atur itu cuma 3 digit di depan, jadinya ada A, B, C. Itu isinya 012 semua. Ini juga. Jadi banyaknya cara sama ya. Banyaknya cara 3 pangkat 3. Ops, 27 cara. Nah, kalau dilihat lagi, nanti kalau misalkan kalian coba yang 3 digit, itu kan nanti A, B, A ya. Jadi dia juga nanti yang untuk 3 digit itu 3 pangkat 2 juga. Gitu. Nah, perhatiin di sini bahwa kalau 4 digit, itu kan yang diatur ada 2 ya. 4 digit yang diatur ada 2. 5 digit yang diatur ada 3. Yang kita bisa ubah-ubah. 6 digit yang diatur ada 3. Kalau misalkan kira-kira, kalau misalkan N digit, ada berapa digit yang bisa kita ubah? Jadi kalau 4 digit ada 2 ya. 4 digit ada 2, 5 digit ada 3, 6 digit ada 3. Jadi kalau misalkan ada N digit, kalau misalkan diperumum ya, untuk N digit string itu harusnya ada N per 2 digit yang diubah. Sesuai ya. Jadi ini maksudnya sailing. Sailing itu pembulatan ke atas. Karena kan kalau 6 digit kan ada 3. Kan 6 per 2 kan tepat 3 ya. Jadi kalau 3 dibulatkan ke atas tetap 3. Tapi kalau misalkan 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Tapi di sini yang diambil itu 3 digit gitu. Jadi harusnya kan kita bulatannya ke atas gitu ya. Di untuk N digit string itu ada N per 2 sailing N per 2 digit yang bakal diubah gitu ya. Nah, artinya banyak cara palindrom string ternary N digit itu banyaknya kan 3 pangkat banyaknya digit yang diubah gitu kan. Jadi kalau misalkan 5 digit kan 3 pangkat 3, 4 digit kan 3 pangkat 2 gitu kan. Sesuai ada berapa digit yang bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi di sini berarti banyaknya cara itu adalah 3 pangkat banyak digit yang diubah adalah sailing dari N per 2. Udah. Udah, jadi banyaknya palindrom dengan panjang N itu ada segitu. 3 pangkat N per 2 tapi di sailing. Supaya apa ya? Supaya dia bisa ngecover ganjil genapnya ya. Udah paling gitu aja nomor 4. Banyak string palindrom.
Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 4? Kalau nggak ada, udah. Eh, apa nih? Aman. Atau ada yang nanya? Oh iya, kalau misalkan masih ada waktu, ya mungkin bisa bahas soal yang lain, termasuk soal kuis ya. Nanti kirimin aja soalnya aku nggak dapat soalnya. Kuis kemarin ini yang kuis apa? Ada Matis ada diskusi kelompok nggak? Oh, ada. Ya, itu boleh sih kalau mau dibahas juga. Diskusi kelompok. Oke, oke. Emang ada? Emang ada soalnya? Apa lu ngapain? Orang. Orang satu. Oke. Ini, ini soal ini ya. Oh, diskusi kelompok ya. Oke, oke. Hmm. Oke, oke. Oke. Oke, kita selesaiin yang ini dulu berarti, yang nomor 5. Nomor 5 gampang sih harus. Masih parsial. Jomplang banget loh soal. Oke, kalau aman nomor 4 kita lanjut nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu fungsi parsial. Oh, fungsi parsial itu jadi himpunan bagian dari A gitu ya. Oke. Di F itu parsial kalau F itu fungsi dari himpunan bagian A. Bagian A ke B, ke tempat B. Oke. Misalkan fungsi parsial. Oke. Misalkan A itu anggot sebanyak 4, B memiliki anggot sebanyak 2. Berapa banyak fungsi parsial satu-satu? Oke. Ini parsial ya. Ini definisi parsialnya ini. Jadi fungsi yang menghubungkan antara apa sih himpunan bagian dari domainnya ke kodomainnya. Nah, kalau fungsi satu itu definisinya adalah kalau misalkan kita ketemu FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Simpelnya adalah untuk sembarang dua anggota domain itu nilai fungsinya itu nggak bakal sama. Gitu. Nah, di sini A-nya kita setting 1, 2, 3, 4 aja. Kan sama kan? Ada 4 anggota, terus B-nya itu ada AB gitu. Nah, karena fungsinya satu-satu, berarti si A-nya ini, si himpunan bagiannya itu nggak boleh lebih dari 2. Himpunan bagiannya itu anggotanya nggak boleh lebih dari sama dengan 2. Harus kurang dari, nggak boleh lebih dari 2 ya, nggak boleh lebih dari 2. Kenapa? Karena kalau misalkan A sama B-nya itu, kalau A-nya lebih dari B, gitu ya, misalnya kita setting 1, 2, 3, fungsi ini tuh nggak mungkin satu-satu.
Karena kalau misalkan anggaplah nih 1 ke A gitu, 2 ke B kita setting. 3 ini itu dia pasti ada yang sama gitu. Kalau misalkan ke A atau ke B gitu. Di sesuai ya bisa dibilang sesuai pigeonhole ya. Di bakal ada 2 anggota domain yang memenuhi fx sama dengan fy gitu. Tetapi x itu nggak sama dengan y. Berarti itu kesimpulannya ini nggak bakal satu-satu. Jadi di sini cuman ada 2 kemungkinan, yaitu 2 kemungkinan, yaitu pertama himpunan bagian A-nya itu anggotanya 1, atau himpunan bagian A-nya itu anggotanya 2. Nggak mungkin anggotanya 0 ya, karena kalau anggotanya 0 berarti bukan fungsi namanya. Nggak ada anggota dari yang dihubungin. Gitu. Jadi untuk kemungkinan pertama, ya berarti karena ada 4 anggota kan, 4 anggota diambil 1 gitu ya. Jadi kan kita pilih 1 dari 4 anggota, berarti banyaknya cara kan ada 4 kombinasi 1 kan, atau ya 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Atau nanti jadi ada 4 cara gitu. Nah, tapi ini tuh harus dikali 2 lagi. Kenapa harus dikali 2 lagi? Karena fungsinya itu kalau ambillah misalnya X gitu ya. Ari. Ada 2 kemungkinan. Kan ada 2 kemungkinan ya. Jadi X ini bisa terhubung ke A atau bisa terhubung ke B. Dia ada 2 kemungkinan fungsi gitu ya. Fx sama dengan A atau Fx sama dengan B. Jadi banyaknya fungsi itu bisa dikali 2 lagi. Jadinya fuck lah. Jadi untuk setiap 4 cara ini bakal ada 2 kemungkinan fungsi gitu ya. Fungsi parsial, jadi ada 8 cara untuk kemungkinan 1. Nah, untuk kemungkinan yang kedua itu 4 anggota diambil 2 ya. 4 anggota diambil 2, berarti ada 4 kombinasi 2 cara, atau 4 faktorial bagi 2 faktorial 2 faktorial. 6 ya. Di ada 6 cara. Nah, 6 cara ini kita kali 2 lagi. Apa kali 2 lagi? Dikali 2 lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan X, Y terus hubungin sama AB, itu ada 2 cara. Pertama ini, kedua ini. Nah, jadi masih ada 2 kemungkinan fungsi ya, gitu. Kalau untuk 2 anggota, jadi untuk kemungkinan kedua bisa dikali 2 lagi, jadi ada 12 cara. Ya, jadi total caranya ya tinggal ditambah. Total caranya berarti 8 ditambah 12. 20 cara. Udah nggak ada lagi kan? Ya. Oke, jadi nomor 5 total caranya ada 20. Gitu. Untuk nomor 5 ada yang mau ditanya nggak? Berapa soal lagi ya? Pas 1 jam. Beres banget. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada lanjut ke yang itu ya. Diskusi kelompok. Bentar sih gue mau baca dulu. Wah, iya deng, share screen-nya ke ini. Ke pause ya, nanti aja. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Ini kalau gue ganti layar, ini tuh tetap ke set screen yang ini atau mati? Mati. Kamu cobain. Ini. Hmm. Masih ada 1 jam lagi, gila lama banget. Speedrun UTS. Apa? Enggak sering. Coba. Mau soal ini ada nggak? Soal diskusi kelompok yang kemarin. Yang di situ nggak sih? Iya, cuman kalau gue buka nanti ini tuh aman ya? Oh, oke, aman ya. Nggak ada. Oh ini bisa. Ini. Oh bisa. Ini. Baru nih susah cok. Wah 3 susah sih. Wah 3 susah. Boleh. Ya. Gimana? Nggak ada yang mau tanya? Dari soal UTS dari 1 sampai 5. Kalau nggak ada kita bakal bahas yang diskusi kelompok kemarin. Pas dari yang nomor 3 dulu deh. Aduh, bisa masuk. P4. Ada yang stop. Jadi yang mana ya? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya ini enggak ngebahas yang counting soalnya. Tahu udah Twitter. Bab 7 itu masuknya kayaknya sih enggak ya. Kayak tes tahun lalu enggak masuk peluang. Iya, enggak masuk peluang. Tapi harusnya nanti yang tahun ini bakal masuk. Peluang di skrip. Pasti tadi kalau di kopas jadi potretnya nggak bisa manual. Iya ya lah. Potretnya nggak bisa manual. Begitu aja. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Ini kayaknya nomor 3 itu paling susah, jadi mulai dari nomor 3 aja. Diskusi kelompok berapa? 1 ya? Oke. Ntar misalkan apa? A1. Kan sampai A10 barisan bilangan real dengan ini barisan bilangan berbeda ya. Jadi A1 sampai A10 itu barisan berbeda, tunjukkan bahwa jika tidak ada subbarisan monoton naik. Bentar. Jika tidak ada subbarisan monoton naik dengan panjang 4, maka ada subbarisan monoton turun dengan panjang 4. What? Tapi kan bisa aja. Bisa diambil. Tapi belum tentu. Kan turun sama naiknya kan kita nggak tahu dia ngelebihin suku mana aja. Ntar ini. Wah.
Wah. Ini kita harus milih ini. Oke, kontradiksi kali ya. Coba. Jika tidak ada subbarisan monoton naik. Oke, yang kita dapat faktanya adalah tidak ada subbarisan monoton naik. Kamu satu juga. Bentar, kenapa 4? Yang Kenapa harus 4? dari Kan panjang. Ini faktanya ya. Berarti kalau mau kontradiksi, kalau pakai kontradiksi berarti andaikan tidak ada ya, tidak ada subbarisan monoton turun, ini sebenarnya bisa ini ya, di restate lagi dengan panjang maksimal 4 ya. Soalnya kalau misalkan ada subbarisan monoton naik atau turun dengan panjangnya lebih dari 4, ya tinggal ambil beberapa aja kan. Jadinya kan memenuhi dengan panjang 4 gitu. Kenapa 4 sih? Jangan 4. Oke, berarti asumsi kita adalah nggak ada subbarisan monoton turun dan ataupun naik dengan panjang 4. Maksimal 4 gitu ya. Dengan panjang 4 atau lebih gitu. Gimana ya nyetingnya ya? Biar tiap barisan ada terpanjangnya. Oh, bisa. Oke. Jadi gimana Om? Oke, ada. Jadi setiap suku ini, misalkan kita setting, kita pair ke L. Ke L gitu ya. Kita pasangin ke L. ada putihnya ya. Oh, L dengan U kali ya. Ya udah L dengan U. Iya kan, putih dulu. L dengan U ini maksudnya apa? L itu adalah L itu panjang subbarisan terpanjang monoton naik dengan suku terakhir dengan suku terakhir suku terakhir AI gitu ya. Jadi kalau misalkan A3 kalau misalkan L3 berarti panjang subbarisan terpanjang yang monoton naik dengan suku terakhirnya itu A3 gitu. Oke. Nah, terus UI itu sama panjang subbarisan terpanjang monoton turun dengan suku terakhir apa suku awal? Suku terakhir, benar. Dengan suku terakhir AI. Nah, dengan asumsi yang kita dapetin gitu ya, perhatikan bahwa setiap LI dan UI
itu pasti di antara 1 sampai 3. Karena kan asumsi kita nggak ada subbarisan monoton turun dengan panjang 4. Atau monotonik dengan panjang 4. Artinya pasti panjangnya itu ya kalau nggak dari 1 sampai 3 gitu. Paling kecil kan pasti 1 ya. Oke. Oh, pantas kenapa 4? Oke. Nah, berarti kalau misalkan si AI ini kita pasangin ke LI dan UI gitu ya. Nah, banyak kemungkinan LI, banyak kemungkinan pair dari LI UI itu ada 9. Dari mana? 3 kali 3. Karena LI-nya kan 1 sampai 3, UI-nya kan 1 sampai 3. Berarti kan ada banyak caranya itu kan ada 9 gitu. Nah, di sini kita bakal manfaatin. Kenapa? Karena I-nya itu dari 1 sampai 10. Ada 10 suku. Artinya ada 10 suku. 10 suku barisan. Nah, ada 10 suku barisan untuk 9 kemungkinan pair. Artinya berdasarkan dengan PHP ya, dengan pigeonhole principle, prinsip sarang burung merpati, artinya akan ada AI dan AJ sehingga berlaku LI sama dengan LJ dan UI sama dengan UJ. Tapi I-nya ya kan, karena ada 10 suku untuk 9 pair gitu. Berarti bakal ada dua barisan, 2 suku di barisan itu yang mempunyai pair yang sama gitu. Oke. Nah, ini bakal muncul kontradiksi di sini. Kenapa? Karena apa ya? Misal nih, andaikan ya ini ya anggaplah I-nya kurang dari J. Anggaplah J-nya lebih gede dari I. yang ada sini. Kenapa? Oh, prinsip sarang merpati. Lupa. Oke. Kita jelasin PHP dulu ya, berarti prinsip sarang burung merpati. Di prinsip sarang burung merpati itu simpelnya Pakai dua tangan. Nah. Jadi fotografer kan. simpelnya adalah kalau misalkan kita punya 7 burung, 7 burung dan 6 kandang. Berapa yang kemarin Itu lebih tepatnya sebenarnya kalau secara umum kalau misalkan kita punya N+1 burung dan N kandang, maka nanti akan ada gimana pun cara kita nempatin si burungnya ini, itu akan ada 2 burung yang menempati kandang yang sama gitu. Di salah satu contohnya gini. Apa gitu logonya, masa logonya apa gitu? Burung, gambar burung. Lebihin lah. Bintang aja Ben. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi gimana pun kalian naruh si burungnya itu di dalam kandang, pasti akan ada 2 burung yang menempati kandang yang sama gitu ya. Ini kondisinya bakal terpenuhi kalau misalkan jumlah objek dengan jumlah tempatnya itu lebih banyak si objeknya gitu. Nah, di sini kan kalau di soal kita itu kan kita punya 10 suku kan dari A1 sampai A10 gitu kan. Nah, tapi banyak kemungkinan si pair LI sama UI-nya itu cuman ada 9 gitu. Cuman ada 9 cara, 9 pair yang berbeda gitu ya. Jadi nanti berdasarkan prinsip sarang burung merpati gitu, bakal ada 2 suku gitu ya, 2 objek atau 2 suku di barisan itu yang mempunyai kandang yang sama. Kandangnya di sini adalah
pairnya gitu. Jadi pair LI UI-nya itu dua-duanya sama gitu. Jadi kalau pairnya sama artinya LI sama LJ-nya sama, terus UI sama UJ-nya sama gitu. Makanya bisa didapetin kesimpulan ini. Oke. Total sudah 26. Nah, di sini kita mau dapetin kontradiksinya. Sih saya dapat Dapat dari satu departemen ini kan ini Lah, lain. misalkan ini lagi bahas soal diskusi kelompok kemarin. Untuk fotomu mau Eh, evaluasi. bagus juga ya. Tadi asumsinya apa? Asumsinya kan I-nya kurang dari J ya. Berarti misalkan AX deh. AX. Saya ini subbarisan AX sampai AI itu ada sebanyak LI gitu ya. Nah, tapi kan I-nya kan kurang dari J ya. Harusnya kan barisan si Enggak, yang di atas. ininya kalau AI kurang dari AJ, Misalnya tadi foto putih, Ya. tapi foto yang satu slide doang, jadi kayak buku tahun Bentar. yang Oh. kayak ini ya, kayak tahunan aja di bawah. nah, kontradiksinya Fokus aja. Oh iya, di sini kan AJ-nya kan bakal di sini ya. Nah, kalau misalkan wow. Kalau misalkan Gue ada fokus. AI-nya kurang dari AJ gitu. Yang paling bagus sih Kalau misalkan AI kurang dari AJ ya berarti harusnya LJ-nya itu seenggaknya itu lebih dari sama dengan LI. Kenapa? Karena kita bisa pakai si barisan AX ke AI-nya itu kan dia udah barisan, anggaplah ini monoton naik ya. Anggaplah ini monoton naik gitu. Sepanjang LI sebanyak LI, sorry, panjang barisannya. Nah, kalau misalkan kita tambahin AJ, itu kan seenggaknya ini bakal jadi LJ plus 1 gitu. LI plus 1 kan. Itu gue fokus. Nah, nggak salah. tahu kayaknya yang tadi. LI plus 1. Yang perempuan. Ini kan barisan monoton naik dengan LI plus 1. Dengan panjang LI plus 1. Padahal LI-nya itu sama dengan LJ kan. Ini aja. Nah, ini kontradiksi di sini nih. Kontradiksinya kenapa? Karena kalau misalkan tadi kan LJ itu apa? LJ itu panjang subbarisan terpanjang yang monoton naik. Nah, tapi di sini kita bisa ngebentuk subbarisan monoton naik dengan panjang LJ plus 1. Ya, kontradiksi kan? Karena harusnya LJ-nya itu nggak segitu gitu. Di kontradiksi. Nah, ini untuk kasus AI kurang dari AJ. Kalau misalkan AI lebih dari AJ, kita bisa bentuk subbarisan ini monoton turun ya. AI sepanjang UI gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tambahin lagi AJ, ini kan berarti UI plus 1 kan. Sebenarnya sama sih. Nah, karena UI sama dengan UJ, berarti ini juga UJ plus 1. Nah, ini juga kontradiksi. Nah, satu-satunya kemungkinan yang belum kita tinjau adalah AI sama dengan AJ. Tapi kan AI-nya nggak mungkin sama dengan AJ. Karena kan semua suku di barisan itu kan berbeda semua kan. Jadi yang ditinjau itu cuma dua ini aja. Ini sama ini. Ya, gue fotonya Ini gini soalnya gini banget. monoton naik. Ini monoton turun. Udah.
Nah, karena kita udah dapat kontradiksinya, berarti ya udah asumsi awal kita salah. Asumsi awal kita apa? Asumsi awal kita adalah tidak ada sebarisan monoton turun dengan panjang 4. Ya, berarti kesimpulannya adalah kebalikannya. Jadi pasti terdapat subbarisan monoton turun dengan panjang 4. Wah, panjang juga ya. Banget. Ya, gitu. Jadinya untuk yang nomor 3 gitu. Jadi kalau misalkan Jadi bingung Bagus cara ngerjainnya gimana, coba-coba kontradiksi. Soalnya biasanya emang penyelesaiannya itu kebanyakan kontradiksi sih untuk soal yang ini. Cuman ya itu pemodelan soalnya itu susah kadang kayak gini misalnya. ya sih. Ini maksudnya kan ini gak ada yang kepikiran gitu. Nomor 3 ini kan siapa yang kepikiran pakai pigeonhole principle gitu. Iya. Ya kadang kan gitu sih harus apa ya harus kreatif juga gitu mikir oh ini pakai pakai yang ini pakai yang ini pakai yang ini. Kadang kan susahnya di situ sih. Tadi 20 menit. Apa ada dalam mana ini? Oke, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini berarti kayaknya satu soal lagi ya. Dua bisa ya. Berarti ya bisa di cover semua. Yang dua yang lainnya cepet kok itu harusnya. Bukan. Hmm. Yang kalau semua di apa nih? Nggak tahu. Oke, nomor 3 diskusi kelompok ada yang mau ditanya? Kalau aman ketik 1, kalau pusing ketik 2. Emang pusing anjir. Apa? Gak ada sini kayaknya gak ada yang ngeliatin. Parah dong. Parah. Bilang apa yang betul sih? Ya, tapi emang ya materinya berat nih orang pada ngantuk semua lah. Udahlah, cuma dikit kan udah. Jadi udah. Ini beda orang kan yang foto kan. Pada Pas lah, udah selesai tinggi dulu. hanya beda nih. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nanti ini dikasih kok. Kosong. Bisa. Oke, kalau nggak ada, mungkin lanjut ke nomor berapa ya? 2 aja deh. Iya. Nomor 1 gampang. Nomor 2 Belum tahu. ya udah. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Gerak sambil di foto. Nomor 2, tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan asli n, Ya. 2 pangkat 6n ditambah 3 pangkat n minus 2 habis dibagi 5. Ya, mana ya? Kamu harus pakai induksi.
Sel, Hah? itu gue ambil ya, itu kompor gue. Bisa Oh, pakai induksi, bisa kompor. enggak sih? Iya, Oh yang kemarin. iya. Nah, pakai induksi aja. Oh iya Jadi deh. pakai sama anak-anak kan? Iya deh, pakai induksi deh. Kemarin sih kita 5. Cuma nggak tahu yang mana Oke. sih yang punya. Yang nomor 2, Oh, ini sesuai materi sih sebenarnya. Soalnya, oh iya kalau pakai modul, Madis masuk. Oh, Madis nggak masuk ya? Oke, jadi mungkin pakai induksi matematika. Di nomor 2 untuk setiap bilangan aslian ya, artinya untuk n n ya n yang lebih dari sama 1 of course. Maka 2 pangkat 6n ditambah 3 pangkat 2n minus 2 itu habis dibagi 5 gitu. Oke, mungkin ini pakai induksi matematika yang awal dulu kita P awal dulu ya, ini yang awal. Untuk karena kita mau buktiin bilangan asli berarti awalnya itu dari n sama dengan 1 ya. Nah, kalau n sama dengan 1 berarti 2 pangkat berapa? 6 tambah 3 pangkat 2. Iya, 2 kali 1 kurang 2 ya. Oh, di 64 ditambah 1 ya. 65. Ya, 65 kan habis dibagi 5 ya. Nah, sekarang asumsikan n sama dengan k, yaitu 2 pangkat 6k plus 3 pangkat 2k minus 2 itu habis dibagi 5. Asumsikan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah untuk n sama dengan k plus 1 apakah benar. Oke, berarti kalau n-nya sama dengan k plus 1 berarti 2 pangkat 6 dikali k plus 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali k plus 1 dikurang 2 gitu. Ini sama dengan 2 pangkat 6k plus 6 ditambah 3 pangkat 2k plus 2 minus 2 ya. Jadi habis ya? 3 pangkat 2k. ya habis. Belum. Gimana? Aduh, gimana? Enggak bisa. Jadi kalau kita pisahkan, ini kan kita mau ngeluarin bentuk ini kan. Kalau pakai sendiri. Kalau habis dibagi sebegini, berarti gimana caranya kita ngeluarin bentuk ini nih? Munculin bentuk ini. Nah, mungkin caranya salah satunya yaitu 2 pangkat 6k-nya itu yang plus 6-nya dipisahin supaya nanti ada 2 pangkat 6k gitu secara sendiri. Jadi kan bisa diubah jadi gini kan, 2 pangkat 6k dikali 2 pangkat 6, terus ini 3 pangkat 2k minus 2 dikali sama 3 pangkat 2 gitu ya. Biar sama. Nah, berarti ini sama aja kayak 64 dikali 2 pangkat 6k ditambah 9 dikali 3 pangkat 2k minus 2. Iya betul. Repot. Oh, bisa. Oke. Jadi mungkin kita ubah gini aja ya. Ya, gue jawab lagi. Nah, kita ubah jadi 65 kurang 1, terus ini 10 kurang 1. Ini 3 pangkat 2k minus 2. Nah, nanti berarti dipisah jadinya gini, 65 dikali 2 pangkat 6k ditambah 10 dikali 3 pangkat 2k minus 2. Ini jelas, ini habis dibagi 5, jelas. Ini habis dibagi 5.
Kenapa? Karena 65-nya habis dibagi 5, sama 10-nya juga habis dibagi 5 gitu ya. Nah, sisanya itu, Beda ya warnanya. Medium atau warna sisanya kuning? kan ini. 2 pangkat 6K ditambah 3 pangkat 2K minus 2. Kan sesuai asumsi kita, ini habis dibagi 5. Habis dibagi 5 sesuai asumsi. Dah, karena yang kiri habis dibagi 5, yang kanan habis dibagi 5, berarti hasil operasinya atau hasil pengurangannya itu bakal habis dibagi 5. Di ini juga habis dibagi 5. Jadi karena udah terbukti untuk n sama dengan K+1 benar, maka sesuai induksi berarti pernyataan awal kita benar, yaitu untuk setiap bilangan asli n itu 2 pangkat 6n ditambah 3 pangkat 2n minus 2 itu bakal habis dibagi 5 gitu. Kenapa kamu udah upload? Dari situ ada dah. Sesuai induksi berarti beres. Satu lagi tau nggak? Satu lagi gini doang. Satu lagi. Doang. Oke. Oke, untuk yang nomor 2 gimana, aman nggak? Nomor 2 diskusi kelompok. Kelompok 1 kan? Ya. Gila, orang banyak. Gila, orang banyak. Satu lagi. Aman. Oke, aman ya, aman ya, aman ya, induksi matematika. Oke, kalau aman, tadi ada yang jawab aman sih. Udah, kalau aman berarti kita lanjut ke nomor 1. Sebenarnya cepet sih nomor 1. Lihat, kita lihat. Miring. Ya udah. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti kita ke soal terakhir. Itu nomor 1. Sebenarnya cepet sih. Jadi misalkan fx itu OX kuadrat. OX kuadrat. Tuh, kita akan dibuktikan bahwa fx itu OX pangkat 3 juga ya. Apa itu? Di luar. Musim. Oke, bisa sih. Jadi sesuai definisi, kalau misalkan fx itu adalah big O dari x kuadrat, berarti terdapat suatu konstanta C, K, ya bilangan real, konstanta real, sehingga untuk setiap X lebih dari sama dengan K, dipenuhi, terdapat lagi sih? Bingung gua. Sehingga untuk setiap X lebih dari sama dengan K dipenuhi, fx, karena ini gx-nya x kuadrat, berarti mutlak fx itu kurang dari sama dengan C dikali x kuadrat. Ya, sebenarnya karena x kuadrat itu pasti positif, jadi bisa ditulis gini aja. Karena mutlak x kuadrat kan sama kayak x kuadrat. Itu. Nah, ini mungkin kita perlu bagi kasus ya. Kalau misalkan kalau sebenarnya kalau K-nya positif, ya berarti kan
fx itu kurang dari sama dengan cx kuadrat Iya. kurang dari sama cx pangkat 3. Masa tergantung. Karena kan kasus ini berlaku untuk x lebih dari sama dengan k kan. Kalau misalkan k-nya positif, berarti x yang ditinjau ini Di situ aja soalnya. positif semua gitu. Jadi untuk bilang positif kan berarti x pangkat 3 sama Alim keluar bukan, mana? bukan gitu baginya. Oh, baginya Ya 150. justru kalau 80 gue. dia lebih dari satu. Makasih. Oh Ayo, ya, pas. makasih udah dijelasin. Sorry. Dia balik lagi kan sini nanti. Ya, makasih. Ting-ting. Ada kok harus ini bisa harus stay. Kadif. Kan belum punya staff. Si Hamina. Si Hamina. Apa sih? Nggak denger. Soalnya ada yang stay. Oh, Parah di Pak. Oke. Kalau k positif lebih dari satu selesai gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak testimoni JO anjir. sama aja sih. Iya. Ini lebih dari satu ya. Jadi kalau untuk x-nya lebih dari satu kan berarti x kuadratnya bakal kurang dari 9x pangkat 3 kan. Ya udah berarti dari sini juga dia fx-nya itu sama dengan big O dari x pangkat 3. Dengan pakai c dengan k yang sama gitu ya. Tapi kalau misalkan k-nya nih jangan k positif, k-nya lebih dari satu aja. Ini kalau k lebih dari satu. Kalau misalkan k-nya tidak lebih dari 91, gimana cara? Nggak mau. Ya udah. Kalau misalkan k-nya kurang dari satu, ya berarti kan pilihnya satu, dipaksa satu. Pilih M gitu misalnya. M sama dengan 1, sehingga untuk enggak sih, sebenarnya enggak harus 1 sih untuk X lebih dari sama dengan M. Gini, kan kalau misalkan dia berlaku untuk logikanya gini. Kalau misalkan dia berlaku untuk X lebih dari K, ini misalnya 0 gitu, ini misalnya 1. Kalau misalkan K-nya di sini gitu. Kalau misalkan dia berlaku untuk X lebih dari K, berarti dia juga berlaku untuk X lebih dari M, misalnya M-nya di sini. Ya salah, biarin. Ya bisa sih kalau misalkan mau dipilih M-nya sama dengan 1. Kan lebih dari sama dengan 1 juga. Nah, kalau misalkan X lebih dari K, dia memenuhi untuk X lebih dari sama dengan K, berarti dia harusnya memenuhi untuk X lebih dari sama dengan M. Gitu. Jadi, untuk ini, untuk X lebih dari sama dengan M, ya berlaku hal yang sama gitu. CX kuadrat itu akan kurang dari sama dengan CX pangkat 3. Nah, berarti fx-nya itu juga sama dengan O, big O dari X pangkat 3. Tapi ini untuk konstantanya itu C sama M. Kalau di sini konstantanya itu C sama K. Jadi sebenarnya kita cuma mengubah konstantanya doang sih. Kan yang penting kan ada suatu konstanta kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil berapapun atau diubah itu sebenarnya sama aja gitu. Ya udah. Jadi untuk setiap kasus kan terbukti fx itu juga big O dari x pangkat 3 ya. Jadi ya udah berarti terbukti bahwa kalau misalkan fx-nya itu big O dari x kuadrat, maka fx-nya juga big O dari x pangkat 3. Gitu. Gitu. Enggak. Enggak. Itu kan udah, ini kan ada di definisinya. Efek sama dengan big O dari X kuadrat itu apa maksudnya? Enggak gitu dong.
Kayak gitu dong. Gitu dong. OX kuadrat sama dengan OX pangkat 3 artinya apa? Nggak ada artinya. Jika sama dengan beda asal dengan. Tapi kan nih sama dengannya bukan bukan sama dengan yang betul-betul sama dengan gitu. Oke, gitu aja untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain nggak atau mau tanya masuk masih masih sempet kok? Nggak bisa request lagi. Bisa aja sih, cuman ini tuh gue ikut ikut notasi ini aja, ikut notasi PPT. Gak mau nyalain ya saling. Himpunan daerah solusi. Nggak ada orang lagi. Aman ketik Abel. Nggak denger. Kalau udah aman, ketik Abel di chat. Ada hari-hari. Kalau aman sih. Pick up. Ketik rek. Saya dan O. Dah. Belum sampai 17 nanti deh. Ya, sampai 17.10. Nggak 17. Udah sampai 17.03 deh. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti dikembalikan ke Wisam. Gue nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada yang ditanya, dikembalikan ke Wisam. Oke, terima kasih banyak buat kawan Abel karena udah meluangkan waktunya untuk menutor di sore hari ini. Karena tadi kita udah mulai dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Maka kalau pimpin doa. Apa jadi? Iya, ya udah oke. Sebelum ditutup kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dulu. Oke, tutornya udah beres ya teman-teman. Semangat, semoga ujiannya lancar. Udah boleh, Oke, Liv. Thank you, semangat. thank you. Semangat.